warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, oke, alhamdulillah kalau kabar kalian pada hari ini baik semuanya. Oke, silakan untuk ketua kelas sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, silakan untuk berdoa. Siap, doa dimulai. Alto, Andara, Aulia, Bunga Astari, Charlie Pratama, Cinta Amelia, Dinar Dharma, Kesha Alia, Mesyari, Melati, Muhammad Dafa, Nurti, Reza Anugrah, Ririn Adelia, Sidik Sandika, Syahrini. Oke, semuanya masuk pada pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Pada pertemuan kedua kita hari ini, ya, kita akan membahas tentang konsep dasar ekonomi yang lebih lanjut, ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang kelangkaan, pilihan, dan juga biaya peluang, sekarang kita akan lebih mendalami lagi konsep dasar dari ilmu ekonomi. Oke, ya, perhatikan gambar yang ada di depan, ya. Pada gambar yang ada di depan itu ada kegiatan belajar versus main HP, benar? Nah, kalau kalian dikasih pilihan, kalian akan bingung atau tidak? Tidak. Tidak bingung sama sekali. Oke, berarti kalian sudah memiliki jawaban tersendiri. Oke, dari antara kedua kegiatan ini, mana yang akan lebih kalian pilih? Belajar. Ya, tidak ada yang memilih main HP. Oke, jadi dari salah satu kegiatan yang kalian pilih, kalian telah menerapkan contoh dari konsep dasar ekonomi yang akan kita bahas pada pertemuan kedua hari ini. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, ya, tentang biaya peluang. Di sini ada yang mau menjawab apa itu biaya peluang? Ayo, Ririn. Biaya peluang adalah nilai dari pilihan terbaik yang harus kita korbankan ketika kita mengambil sesuatu. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Ririn semuanya. Yang sudah menjawab
ya. Jadi biaya peluang atau opportunity cost adalah nilai pilihan terbaik yang harus kita korbankan ketika memilih sesuatu. Sama seperti contoh yang kakak kasih di awal, antara pilihan. Ya, sekarang contoh sederhananya begini. Kakak kasih pilihan dengan, misalnya kakak kasih uang nih, ya. Antara beli HP dan juga beli video game, mana yang kalian pilih? Nggak ada yang pilih video game? Ada. Jadi pilih main HP atau pilih HP. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari biaya peluang, di mana saat kalian memilih sesuatu pasti ada yang akan kalian korbankan. Oke, sekarang Bapak ingin bertanya, apakah biaya peluang itu dalam bentuk uang? Iya, benar, tidak. Jadi biaya peluang itu bukan dalam bentuk uang, bukan juga dalam bentuk barang. Jadi biaya peluang itu adalah sebuah pilihan terbaik di mana nanti akan ada namanya yang dikorbankan. Ya, jadi kalian itu akan memilih barang yang akan kalian pilih, ya. Itu merupakan hasil terbaik pilihan kalian dan ada yang akan kalian korbankan. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, itu adalah skala prioritas. Ada yang tahu apa itu skala prioritas? Ayo jawab. Skala prioritas adalah penyusunan kebutuhan berdasarkan tingkat kebutuhan. Setiap orang punya kebutuhan banyak, tapi tidak semua bisa dipenuhi sekaligus. Oke, bagus sekali jawaban dari Aulia, ya. Bagus sekali, kita kasih tepuk tangan semuanya. Jadi skala prioritas adalah penyusunan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan. Jadi setiap orang, kita sebagai manusia itu mempunyai kebutuhan yang banyak, tetapi tidak semua bisa kita penuhi sekaligus. Oke? Nah, sekarang contoh sederhananya adalah, misal kalian pergi ke kantin, ya, kalian hanya ada uang 5.000. Nah, di sini kakak kasih pilihan, ya, bapak kasih pilihan, kalian beli makanan atau beli minuman? Makanan, ya, benar sekali. Pilihlah makanan. Karena apa? Makanan itu lebih penting daripada minuman. Bukan berarti minuman itu tidak penting, namun minum itu bisa kita ya. Kalau kalian beraktivitas setiap hari hanya mengandalkan air saja, itu tidak akan bisa, badan kalian akan lemah. Sedangkan kalau kalian memilih makanan, setidaknya walaupun kalian haus, ya, kalian akan mempunyai energi di sepanjang hari. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Prinsip ekonomi. Ada yang tahu apa itu prinsip ekonomi? Saya, Pak. Ayo, Iin. Prinsip ekonomi adalah cara tindak supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal dengan pengorbanan yang minimal. Istilah lainnya adalah efisiensi. Oke, jadi prinsip ekonomi itu benar sekali apa yang dijawab oleh Iin tadi, ya. Bagus sekali Iin, ya, jawabannya, ya. Jadi prinsip ekonomi itu adalah cara kita bertindak supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal dengan pengorbanan yang minimal. Istilah lainnya itu adalah efisiensi. Kalau sederhana itu ini, misalkan, ya, kita itu pegawainya tidak usah sare-sare, tapi dapat upaya besar. Nah, itulah salah satu contoh dari prinsip ekonomi, ya. Nah, contoh sederhananya, ya, prinsip ekonomi itu contoh sederhananya seperti ini. Misalkan di sekolah ini mempunyai, anggaplah 2 koperasi, ya, yang menjual pena dengan bahan yang sama, dengan kualitas yang sama. Namun yang membedakannya hanya di harga. Di toko A itu harganya 2.000, di toko B itu 3.000. Nah, dari dua toko ini, mana yang akan lebih kalian pilih? Yang lebih murah. Toko A. Karena
kualitas dan bahan yang sama, tapi harganya kita dapat lebih murah. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu motif ekonomi. Oke, ada yang bisa menjawab? Ayo jawab, Aulia. Motif ekonomi adalah alasan yang mendorong seseorang melakukan kegiatan ekonomi. Setiap tindakan ekonomi pasti punya motivasi tertentu. Oke, benar sekali jawaban dari Aulia. Kita kasih tepuk tangan semuanya ya. Jawabannya sudah benar, berarti Aulia sudah membaca buku ya sebelum kegiatan pembelajaran pada hari ini ya. Jadi motif ekonomi itu adalah sebuah alasan ya yang dilakukan oleh manusia yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan ekonomi. Jadi setiap kegiatan ekonomi yang kita lakukan setiap harinya itu mempunyai motivasi tertentu. Nah, contoh sederhananya nih, misalkan kalian bekerja, sudah bekerja enggak Bang? Ya, sudah bekerja. Nah, kalian bekerja itu memiliki motivasi untuk mendapatkan apa? Mendapatkan uang. Jadi motif ekonomi kalian bekerja, sedangkan motivasi kalian adalah untuk mendapatkan uang. Ada lagi contohnya pedagang. Nah, pedagang itu kalau dia apa? Motif ekonominya pedagang berarti motivasinya untuk mendapatkan apa? Keuntungan, benar, dapat uang serta keuntungan. Ada lagi kalau kalian membantu teman kalian, ya, membantu teman kalian. Motif ekonominya itu apa? Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan apa? Ya, jadi ketika kalian membantu teman kalian, berarti kalian itu akan mendapatkan namanya motivasi sosial. Ibaratnya itu kalau ini itu dapat pengakuan, ya, dapat pengakuan. Oke. Nah, sekarang kita sudah berada di ujung apa? Pembelajaran, ya. Jadi di sini kakak akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Oke? Biaya peluang adalah sebuah pilihan terbaik yang akan kita lepaskan. Yang kedua, skala prioritas, di mana kita memilih yang paling penting. Yang ketiga, prinsip ekonomi, di mana hasil besar dengan pengorbanan yang kecil. Dan yang terakhir, motif ekonomi adalah sebuah alasan seseorang bertindak. Oke, mungkin setelah kesimpulan ini ya, itu adalah akhir dari penghujung dari pembelajaran materi kita pada hari ini tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Jadi ada 4 yang kita pelajari. Yang pertama tadi apa? Biaya peluang. Yang kedua, skala prioritas. Yang ketiga, prinsip ekonomi. Dan yang terakhir adalah ekonomi. Nah, jadi sampai situ saja mungkin ya pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke, mungkin untuk ketua kelas silakan untuk memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Siap, doa dimulai. Sampai situ saja pertemuan dan materi kita pada hari ini ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.